Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal latihan soal untuk ujian tengah semester kelas 7 ya. Yang pertama diketahui bilangan-bilangan 0, 4, min 2, 2, min 4. Jika diurutkan dari bilangan yang besar ke bilangan yang kecil, maka penulisannya menjadi, sekarang kalau kita lihat, ini kita buat di garis bilangan. Ini misalnya berarti 0. Nah, kalau 4 dia itu ada di kanannya 0 ya. Terus min 2 itu juga di kiri 0 karena bilangan negatif. Selanjutnya 2. 2 itu dia ada di kanan, tapi dia lebih kecil dari 4. Nah, sedangkan min 4 ada di kirinya 0, tapi dia lebih kecil lagi dari min 2. Nah, berarti kalau diurutkan dari bilangan yang besar, berarti kita mulai dari 4. 4, 2, 0, min 2, dan min 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 2. Pada penjumlahan bilangan bulat di atas adalah contoh dari sifat. Nah, di sini ada 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, 3 ditambahkan 0 adalah sama dengan 3. Berarti 0 itu adalah merupakan elemen identitas yang membuat jika 0 dijumlahkan dengan suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti kita sebut identitas. Jadi identitas itu ketika dioperasikan dia akan menjadi bilangan itu sendiri. Kalau di pengurangan misalnya berarti 4 dikurang 0 sama dengan 4. Berarti 0 adalah elemen identitas untuk operasi pengurangan. Sedangkan untuk perkalian dia adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, 1 itu adalah elemen identitas untuk operasi perkalian. Sedangkan pembagian 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, itu juga 1 itu adalah elemen identitas untuk pembagian. Nah, sedangkan kalau komutatif, kalau kita bahas komutatif itu dia adalah kebalikan. Jadi misal 3 ditambah 2 akan sama dengan 2 ditambah 3. Bisa dibalik. Itu berlaku untuk penjumlahan dengan perkalian. 5 kali 4 akan sama dengan 4 kali 5. Sedangkan asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi contoh 3 ditambah 2 ditambah 4 akan sama dengan 3 ditambah 2 tambah 4. Itu juga berlaku pada perkalian. Contoh 5 kali 2 kali 3 akan sama dengan 5 kali 2 kali 3. Sedangkan inverse itu adalah kebalikan. Contoh 3 kebalikannya dengan min 3, maka akan menghasilkan 0 ya. 3 inversenya adalah min 3, 4 inversenya adalah min 4. Nah, kalau di perkalian berarti 4 dikali 1/4, hasilnya 1 ya. Sebagai contoh lagi 5 dikali 1/5 sama dengan 1. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang nomor 3. Hasil dari 12 dikurang min 14 adalah ini min ketemu min. Jadinya plus 12 ditambah 14. Hasilnya 26. Ya. Nomor 4. Suhu sebongkah es mula-mula 4 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhunya turun 6 derajat Celcius. Suhu es itu sekarang adalah berarti 4, karena turun berarti dikurang 6 derajat Celcius. 4 dikurang 6 berarti hasilnya min 2 derajat Celcius.
Nomor 5, skor sementara dalam pertandingan basket yang digelar antara tim A dan tim B adalah 49-51. Berarti tim A itu awalnya 49, tim B awalnya 51. Beberapa menit kemudian tim A menambah 10 poin, berarti ditambah 10, jadinya 59. Sementara tim B tidak mampu meraih poin tambahan. Untuk mengalahkan tim A dengan keunggulan 2 poin, nah di sini ada keunggulan 2 poin ya. Berarti poin yang harus dikumpulkan oleh tim B adalah, pertama kalau misalnya biar seri, biar jadi 59, ini kan ditambah 8 ya. Tapi dia maunya unggul 2 poin. Berarti 59 ditambah 2 jadi 61. Ya kan? Berarti dia pengen 61. Nah, penambahannya ini adalah 10 poin. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut nomor 6. Hasil dari operasi min 7 ditambah 8 dibagi 2 dikurang min 2 kali 2 adalah, nah kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Min 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 2 dikurang min 2 kali 2 hasilnya adalah min 4. Nah berarti min 7 ditambah 2 itu adalah min 5 dikurang min 4. Min ketemu min. Min ketemu min itu adalah plus. Jadinya min 5 ditambah 4 hasilnya min 1. Ya, oke. Nomor 7. Pada pukul 20.52, sebuah pesawat terbang pada ketinggian 1727 meter. Setiap 6 menit, pesawat tersebut menurunkan ketinggiannya sejauh 55 meter. Berarti setiap 6 menit dia itu turun berarti minus ya, minus 55 meter. Ketinggian pesawat tersebut pada pukul 21.46 adalah, nah kita lihat dulu, dari 21.46 menjadi 20.52 itu sama dengan berapa menit ya. Nah gampangnya gini, 20.52 ke 21 itu kan 8 menit ya kan. Nah selanjutnya ke 21.46 itu adalah 46 menit. Berarti totalnya 46 ditambah 8 berarti 54 ya. Nah 54 menit. Nah sedangkan setiap 6 menit tadi, setiap 6 menit dia akan turun min 55 meter. Nah pesawatnya itu sudah terbang selama 54 menit. Berarti 54 menit dibagi 6 menit sama dengan adalah 9 ya. 9 kali penurunan ya. Nah maka dari itu berarti 1727 dikurang 9 dikali 55 meter. 1727 dikurang 9 dikali 55 hasilnya adalah 495.
Nah, berarti sekarang 1727 dikurang 495, yaitu 1232 meter. Oke, berikutnya nomor 8. Faktorisasi prima dari 1456 adalah, berarti kita pakai one faktor aja. 1456 kita bagi 2, hasilnya adalah 728. Habis itu masih bisa kita bagi 2 lagi. Hasilnya 364. Habis itu masih kita bisa bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 182. Masih kita bagi 2 lagi. Hasilnya 91. Nah, dari sini 91 itu udah bilangan ganjil. Nggak bisa kita bagi dengan 2. Nah, kalau dibagi dengan 3 juga masih nggak bisa. Ingat bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 91 dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5 nggak bisa. Nah, kalau dibagi 7 bisa tuh. Hasilnya 13. Nah, 13 dibagi dengan 13. Karena 13 bilangan prima. Yaitu 1. 13 dibagi 13 yaitu 1. Berarti di sini 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 7 dikali 13. Nah, nomor 19. Faktor persekutuan terbesar dari 48, 72, dan 96. Nah, ini Bu Agustin pakai tabel ya. (48, 72, dan 96). Tabelnya kelebihan. Pertama, kita bagi 2 dulu. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 96 dibagi 2 hasilnya 48. Semuanya bisa dibagi 2, berarti kita lingkari. Selanjutnya sekarang kita bagi 2 lagi. Ini hasilnya 12. Ini hasilnya 18. Ini hasilnya 24. Nah, semuanya masih bisa dibagi 2, kita bulatkan. Kita kasih lingkaran. Sekarang selanjutnya masih kita bagi 2 lagi. Ini hasilnya 6. Ini hasilnya 9. Ini hasilnya 12. Masih bisa semuanya dibagi 2, kita lingkari. Sekarang kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2, tidak bisa. Jadi tetap 9. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Ya, berarti ini nggak boleh kita lingkarin. Karena ada 9 yang nggak bisa dibagi 2. Selanjutnya, masih kita bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 nggak bisa, masih 3. 9 dibagi 2 nggak bisa, masih 9. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lanjut, dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3. 3 dibagi 3 1. Nah, semuanya bisa dibagi 3, berarti kita lingkari. Selanjutnya di sini sama-sama kita bagi 3. 1, 1, 1. Berarti FPB-nya yang dilingkarin saja. 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu 8 dikali 3, yaitu 24. Nomor 10, KPK dari 9, 15, dan 36 adalah, nah ini sama, masih kita pakai
tabel 9, 15, 36. Kita bagi 2 dulu. 9 gak bisa, 15 gak bisa, 36 dibagi 2 itu adalah 18. Ya. Nah, sekarang kita bagi 2 lagi, masih gak bisa, 9. 15 bagi 2 gak bisa, 18 dibagi 2, 9. Ya, sekarang kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 9 bagi 3, 3. Nah, semuanya bisa dibagi 3, kita lingkari. Ini kita bagi 3, ini 1, sini 5. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap 5. 3 dibagi 3, 1. Karena ada yang nggak bisa dibagi 3, tidak kita lingkari. Sekarang lanjut bagi 5. Ini 1. 5 bagi 5, 1. Ini 1. Nah, berarti kalau KPK itu semua bilangan. Di 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti 4 kali 9 dikali 5. 4 kali 9 itu 36. 36 dikali 5 itu adalah 180. Oke, 11. Di dalam kelas terdapat 16 peserta didik laki-laki dan 24 peserta didik perempuan. Para peserta didik tersebut akan dibentuk kelompok belajar dengan jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan sama banyak. Nah, ini ada kata-kata sama banyak pada setiap kelompok. Banyak peserta didik laki-laki pada setiap kelompok adalah, nah, berarti di sini kita ya cari adalah FPB-nya dulu. Karena kan dibagi kelompok. Kita cari ada berapa kelompok dulu. Ya. Kita cari FPB dari 16 dan 24. Nah, terus 16 dibagi 2 itu adalah 8, ini 12. Kita lingkari, dibagi 2 lagi, ini 4, ini 6. Kita lingkari, dibagi 2 lagi, berarti ini 2, di sini 3. Kita lingkari, dibagi 2 lagi, ini 1, di sini tetap 3. Dibagi 3, ini 1, ini 1. Nah, berarti FPB-nya itu adalah FPB kuadrat. FPB-nya adalah 2 pangkat 3, yaitu adalah 8. Ya. Nah, berarti 8 ini baru adalah ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok. Nah, berarti di 8 kelompok itu laki-lakinya 16 dibagi 8 itu ada 2 orang. Sedangkan perempuannya 24 dibagi 8 ada 3 orang gitu. Jadi kan sama banyak. Jadi setiap kelompok tuh sama banyak. Setiap kelompok ada 2 orang laki-laki dan setiap kelompok ada 3 orang perempuan. Seperti itu. Berarti ini jawabannya adalah banyak peserta didik laki-laki pada setiap kelompok adalah 2 orang, bukan 8 orang ya.
Nomor 12. Rio, Doni, dan Adi berlatih sepak bola di tempat yang sama. Rio berlatih sepak bola setiap 12 hari sekali, Doni berlatih setiap 9 hari sekali, dan Adi berlatih setiap 8 hari sekali. Pada tanggal 3 Maret, mereka berlatih sepak bola bersama-sama. Mereka akan berlatih bersama-sama lagi paling cepat pada tanggal... Nah, kalau ini kan setiap 12 hari sekali ya. Berarti kan selanjutnya dia 24. Selanjutnya lagi Rio nih 12, 24, terus habis itu 36 ya. Sedangkan kalau Doni itu adalah 9, terus 18, terus 27 dan seterusnya. Sekarang kalau Adi itu adalah 8, terus 16, 24 gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ini kelipatan. Berarti kita cari KPK. KPK dari 12, 9 sama 8. Kita bagi 2 dulu. Ini 6, ini 9, ini 4. Karena ada yang nggak bisa dibagi 2, nggak kita lingkari, kita bagi 2 lagi. Ini 3, ini 9, ini 2. Kita bagi 2 lagi. 3, 9, 1 dibagi 3 itu adalah 1, 3, 1 dibagi 3 lagi jadi 1, 1, 1. Nah, berarti KPK-nya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 3 8 kali 9 itu 72. Nah, berarti dari 3 Maret ditambah 72 hari. Nah, kita lihat dulu. Kan tidak semua bulan itu 31 hari. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Nah, berarti kita cek dulu. Ini Maret itu ada 31 hari ya. April itu ada 30 hari. Ya. Mei ada 31 hari. Nah, berarti kalau 3 Maret ditambah 72 hari. 3 Maret ke 31 hari itu udah kepakai 28 hari. Ya, udah 28 hari. 31 Maret itu udah 28 hari. Terus habis itu ke 30 April itu berarti 28 ditambah 30 udah 58 hari. Berarti di Mei tinggal 72 dikurang 58 hari. Itu adalah 14 Mei. Ya. Oke, lanjut. Kita udah masuk ke bilangan rasional. Darah arsir pada gambar di atas menunjukkan pecahan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 8. Tapi yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. 4 per 8 kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 4. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2.
Nomor 14, jika pecahan setengah 2/3, 1/4, 5/12, 7/6 diurutkan mulai dari yang terkecil, maka urutan yang benar adalah kita lihat bahwa penyebutnya 2, 3, 4, 12, sama 6. Berarti kita akan cari KPK-nya, yaitu KPK-nya bisa 12 ya. Berarti setengah 2/3, 1/4, 5/12, 7/6. Semuanya kita samain, penyebutnya adalah 12, 12, 12, 12, 12. 2 ke 12 ya, itu dikali 6, berarti 1 dikali 6 ya, dikali 6 berarti jadi 6. 3 ke 12 yaitu dikali 4, berarti sini kali 4, ini jadi 8. 4 ke 12 itu dikali 3, berarti ini dikali 3. 12 ke 12 itu dikali 1, ini dikali 1, jadi tetap 5. 6 ke 12 ini dikali 2, ini dikali 2, jadinya 14. Nah, berarti yang terkecil itu adalah pertama 3/12, berarti 1/4, terus 5/12, selanjutnya 6/12 yaitu adalah setengah, selanjutnya adalah 8/12 yaitu adalah 2/3, baru terakhir adalah 14/12 yaitu 7/6. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 15. Diketahui X/12 lebih dari 1/6 tetapi kurang dari 1/3. Nilai X yang memungkinkan antara lain. Nah, ini kan X/12. 1/6. Ini 1/3. Sama, kita jadikan penyebut yang sama dulu. Ini 12, 12, 12. Ini tetap X/12 ya. 6 ke 12 itu dikali 2, ini dikali 2. Berarti 2/12. 3 ke 12 itu adalah dikali 4. Ini dikali 4. Nah, berarti X/12 itu lebih dari 1/6. Berarti lebih X/12 lebih dari 1/6 kan, berarti 1/6 kurang dari X/12 ya. Lebih dari 1/6. Artinya X/12 lebih dari 2/12. Tapi X/12 kurang dari 1/3. Artinya X/12 kurang dari 4/12. Lebih dari 2 tapi kurang dari 4, yaitu adalah 3. 3/12. Nomor 16, jumlah 2 pecahan yang terletak antara 1/4 dan 1/2 ya. Berarti sebenarnya kan 1/4 dan 1/2 ya. 1/4 dan 1/2. Di sini ada pecahan ya. Nah, ada 2 pecahan. Nah, jumlahnya berapa? Gitu. Nah, berarti sebenarnya bisa kita cari dengan cara kita jumlahkan aja 1/4 ditambah 1/2 ya. Berarti di sini 4, di sini 4, ini 1, di sini 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2. Itu adalah 3/4. Yang artinya 3/4 itu adalah 0,75 ya. Nah, berarti kan ini misal tadi 1/4. Ini misalnya bagus ngasih A per B ya. Ini C per D. Ini ada 1/2 ya. Tentunya A per B
kalau ditambah C per D, akan kurang dari sama dengan 1/4 ditambah 1/2 gitu ya. Berarti kita cari yang tidak boleh lebih dari 0,75 gitu. Nah 5/12 tuh berapa kalau kita jadikan pecahan desimal. Jadi tidak boleh lebih dari 0,75. 5/12 kalau kalian cari nanti 0,42 ya. Nanti cara gini gitu ya. 7/12 itu 0,58. 5/36 itu adalah 0,13. 7/36 itu adalah 0,19. Nah, semuanya masih kurang dari 0,75 ya. Berarti kita coba cari yang paling mendekati. Coba kita cari yang paling mendekati ya. Oke, coba kalau misalnya kita ubah menjadi kan 1/4 sama 1/2 ya. Kita coba jadikan penyebutnya 12. Berarti di sini dikali 3, di sini dikali 3. 3 di sini 2 kali 6. Empat kali 3 12, 1 kali 3 3, berarti 6. Harusnya harusnya di sini dua pecahan itu adalah 4/12 dan 5/12 ya. Nah, berarti harusnya 4/12 ditambah 5/12. Harusnya 9/12. Jadi nggak ada jawabannya ya. Ini E aja. 9/12. Oke, lanjut nomor 17. Nilai dari 5,5 ditambah 2 2/3 dikurang 3 4/5. Berarti kita kelompokkan boleh ya. 5 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 1/2 ditambah 2/3 dikurang 4/5. 5 ditambah 2 7. 7 kurang 3 4. Ditambah ini dijadikan 2 3 5 30 ya. Kali 15 kali 15 kali 10 kali 10. Ini kali 6, ini kali 6.
Berarti 4 ditambah 15 ditambah 20 adalah 35. 35 dikurang 24 adalah 11. Harusnya jawabannya adalah 4, 11 per 30 ya. Sebentar. Oke, ini nggak ada jawabannya juga ya. Ini E aja. 4, 11 per 30. Oke, nomor 18. Bentuk paling sederhana dari 4,5 dikurang 3, 2 per 3 dibagi 3, 1 per 3 adalah, nah kalau ini harus dijadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9 per 2 dikurang 3 kali 3, 9, 9 tambah 2, 11 per 3 dibagi 3 kali 3, 9, 9 tambah 1, 10 per 3. Jadi ini KPK-nya 6 ya. Ini dikali 3, ini kali 3. 9 kali 3, 27. Ini dikali 2, ini dikali 2. Ini jadi 22 dibagi 10 per 3. Jadinya 5 per 6 dikali, nah kalau dibagi jadi kali terus dibalik 3 per 10. Jadinya ini coret, ini 1 di sini jadi 2, ini coret 1 di sini jadi 2 ya, jadinya 1 per 4. Lanjut nomor 19. Bentuk pecahan paling paling sederhana dari 0,3125 adalah 3125 dibagi, ada 4 angka di belakang koma, berarti 10.000. Nah ini sama-sama kita bagi 5 dulu ya. 3125 dibagi 5 itu adalah 625 dibagi 10.000 dibagi 5 jadinya 2.000 ya. Kita bagi 25 aja langsung, bisa nih. 625 dibagi 25 itu adalah 25 ya, karena 25 kali 25 625. Ini jadinya 25 per 2000 dibagi 25 itu adalah 80. Kita bagi 5 lagi, jadinya 5 per 80 dibagi 5 16 ya, jadinya 5 per 16. Nomor 20, bentuk desimal dari 41 dibagi 125. Nah, berarti gini ya. 41 dibagi 125. 41 dibagi 125 nggak bisa 0. Kita minjem lagi 0. Kasih koma. Nah, 410 dibagi 125.
Yang mendekati itu adalah 125 kali 3. Ya, karena 125 kali 3 adalah 375. Berarti 10 kurang 5, 5. Berarti ini habis jadi 0. Ya. Ini jadi 3, 10 kurang 7 jadi 3, 35. Ini dibagi 350. Ya, 350 dibagi 125 itu yang mendekati adalah 2. 125 dikali 2, karena 125 dikali 2 adalah 250. Nah, ini jadi 0, 0, 100. Nah, 1000. Kita minjem 0 lagi, 1000 dibagi 125, yaitu adalah 8. Karena 8 kali 125 adalah 1000. Habis. Jadi 0,328. Nomor 21. Ina membagikan 12 kg kopi kepada beberapa orang. Jika setiap orang mendapat 1/4 kg kopi, maka banyak orang yang menerima kopi adalah berarti 12 dibagi 1/4. Kalau dibagi berarti harus kita kali dan kemudian dibalik. Jadi 12 kali 4 adalah 48/1. Jadinya 48. 22. Anita memiliki pita sepanjang 15,5. Kemudian ia membeli lagi pita sepanjang, berarti ditambah 22/3. Anita menggunakan pita miliknya sepanjang 91/4, berarti dikurang 91/4. Nah, berarti 15 ditambah 2 dikurang 9 ditambah setengah ditambah 2/3 dikurang 1/4. Berarti 15 ditambah 2 17. 17 dikurang 9 sama dengan 8 ditambah, ini kita samain penyebutnya menjadi 12. Ini kali 6, ini kali 6. Ini kali 4, ini kali 4. Ini kali 3, ini kali 3. Nah, 6 ditambah 8 sama dengan 14. 14 dikurang 3, 11. Jadinya 8, 11/12. 23. Sebuah kantong berisi 85,25 kg gula. Maka berat gula dalam 29 kantong adalah berarti 85,25 dikali 29. Nah, berarti kalian caranya tinggal 85,25 dulu dikali 29. 5 kali 9, 45, nyimpen 4. 9 kali 2, 18. 18 ditambah 4, 22. Nyimpen 2. 5 kali 9, 45. Ditambah 2, 47. 8 kali 9, 72. 72 ditambah 4, 76. Nah, 5 kali 2, 10. Nyimpen 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5 kali 2, 10. Nyimpen 1. 8 kali 2, 16. Tambah 1, 17. 5, 2. 7 tambah 5, 12. 7. 14 tambah 1, 2. 2. Nah, di sini kan tadi koma. Ada 2 angka di belakang koma. Berarti di sini 2472,25. Nomor 24. 45% dari penduduk desa adalah laki-laki, ya. Berarti laki-laki itu 45% dari penduduk. Oh, ini aja deh kalau bingung. Ini penduduk desa nih. Berarti kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah,
ini 45%-nya laki-laki, gitu kan. Dan 3% dari laki-laki yang ada di desa tersebut adalah anak-anak dari laki-laki. Ini kan ada anak-anak, ya, ada dewasa. Nah, ini 3%, gitu. Ya. Nah, berarti jika banyak penduduk di desa A adalah 300 jiwa, maka banyak anak laki-laki itu berapa? Ya gampang, berarti tinggal 45% ya dari 300.000 ya. Habis itu dikalikan lagi 3%. Sama dengan 45/100 dikali 300.000 dikali 3/100. 02 coret, 02 coret. Ya, berarti 45 dikali 30 dikali 3. 30 kali 3 itu 90 ya. 45 dikali 90. Tinggal berarti 45 dikali 90 yaitu 4050. 25 dari sebidang tanah milik Pak Budi, 2/5 bagian akan dibangun rumah, 1/4 bagian akan dibuat kolam, dan sisanya untuk taman. Bagian tanah Pak Budi yang akan dijadikan taman dalam persen adalah, nah berarti utuhnya ya, kan sisanya untuk taman nih. Utuh itu adalah 1. Berarti 1 dikurang 2/5 dikurang 1/4. Sama dengan 1 dikurang, ini kan KPK-nya 20 ya. Ini kali 4, ini kali 4. Jadi 8, ini kali 5, ini dikali 5. Ini jadi 5. Ya, berarti 1 itu bisa kita ubah menjadi 20/20. Ngikutin aja penyebutnya. Nah, berarti 20 dikurang 8 itu 12. 12 dikurang 5 itu berarti 7. 7/20 dikalikan 100%. Coret-coret. Ini 1, ini 5. Berarti 35%. Ya, karena 100% itu sama dengan 1 ya guys. Makanya kenapa ini awalannya 1. Oke, tinggal yang esai. Pesawat udara berada di ketinggian 2.500 meter dari permukaan air laut. Kapal selam berada di kedalaman, berarti di sini ya, di permukaan air laut. Nah, di sini ada pesawat udara nih, 2.500 meter. Kapal selam berada di kedalaman 40 meter. Jika pada saat yang sama pesawat udara naik 160 meter, berarti ditambah menjadi 2.500 ditambah 160 menjadi 2.660. Dan kapal selam hati-hati, dan kapal selam naik 10 meter. Berarti naik ke atas. Nah, dia kalau naik ke atas itu berkurang. Karena dia di bawah permukaan air laut. Berarti 40 dikurang 10 jadinya 30. Nah, sekarang jaraknya. Nah, jaraknya berarti selisihnya.
2660 dikurang 30. Berarti sama dengan 2630 meter. Seperti itu ya. Sebentar, sorry. Tidak berkurang dong, berarti bertambah ya. Sorry. Ini ditambah. Karena kan di sini 2660. Nah, di sini 30. 30 ini 2660. Berarti jaraknya tuh ditambah. Berarti 2690 meter. Ditambah ya. Bagusin lagi ya, kenapa ditambah ya. Jadi ini misal ini pesawatnya nih ya. Nah, jaraknya ini kan 2660. Sedangkan kapal selamnya di sini ini 30 meter. Nah, berarti kan dari jarak sini ke sini ya. Itu kan 2660 ditambah 30. Jadi 2690. Ya, jadi bukan selisih. Jadi dijumlah. Oke, lanjut. 27. Fatih memiliki uang sebesar 20.000. Ia ingin membeli buku tulis dan pensil yang harganya masing-masing 3.500 dan 1.500. Berarti buku tulis itu harganya 3.500. Sedangkan pensil harganya 1.500. Ia ingin membeli 5 buku tulis dan 4 pensil. Berarti 3.500 dikali 4 kali 5. Jadinya 17.500. 1.500 dikali 4 hasilnya 6.000. Ini kita jumlah 005 23.500. Sedangkan duitnya 20.000. Jadi cukup nggak? Tidak cukup. Karena harganya 23.500 sehingga kurang 3.500. Itu ya. 28. Dalam suatu ujian jawaban benar mendapat skor 4. Benar 4. Salah -1. Tidak jawab 0. Dari 40 soal dalam ujian tersebut, Lena hanya bisa menjawab 32 soal. Soal yang dijawab benar itu 29. Ya. Nah, yang salah berapa? Karena yang dijawab 32, yang benar 29. Berarti 32 dikurang 29. Tiga ya. Salah 3. Berarti 4 dikalikan 29. Jadinya 116 min 3. Berarti 116 dikurang 3. Ya. 116 dikurang 3. Jadinya adalah 113.
Oke, 29. Bimo mempunyai sejumlah uang. Kemudian ia menggunakan 1/4 bagian dari uangnya dan sisanya tinggal 60.000. Berapakah uang Bimo mula-mula? Oke, Mama. Kan Bimo punya uang 1/4 bagian digunakan. Berarti kalau 1/4 bagian kan utuhnya 4/4 ya guys. Ya enggak? Nah berarti sisanya itu kan 4/4 dikurang 1/4 itu 3/4. Berarti 3/4 bagian. 3/4 bagian itu adalah sisanya yang merupakan 60.000. 1/4 bagian itu adalah digunakan, 3/4 bagian itu adalah 60.000. Jadi kalau kalian bayangin ya, ini ada lingkaran ya kan, ini kan dipakai nih 1/4, ini dipakai ya. Nah 3 kotak ini, 3/4 ini adalah sisanya ya. 3/4 itu adalah sisanya, yang mana 3/4 ini jumlahnya adalah 60.000. Oke. Berarti kalau 3 kotak ini totalnya ada 60.000, berarti kita dibagi 3 aja. 60.000 dibagi 3, berarti hasilnya ini 20.000, ini 20.000, ini 20.000 ya. Sedangkan ini berarti juga 20.000. Berarti total semuanya itu adalah 80.000. Nah, artinya sebenarnya cuma 60.000 ya. Dibagi 3/4. Artinya kan berarti 60.000 dikali 4/3 ya. Ini dicoret 20.000, jadinya 80.000. Nah cara cepatnya itu, tapi visualisasinya tadi ini kan ada 4 bagian, ini yang sudah dipakai ya. Nah yang belum dipakai ini ya, totalnya 60.000, berarti setiap bagian 60.000 dibagi 3 yaitu 20.000. Nah, berarti di sini juga 20.000 juga dong. Nah, berarti seluruhnya adalah 80.000. Ya sebenarnya 60.000 dibagi 3/4. 3/4 dari mana? Karena sisanya 1 dikurang 1/4. 1 itu berarti 4/4 dikurang 1/4, yaitu 3/4 ya. Oke, 30. Tentukan hasil pengerjaan, hitung berikut. Berarti 125% itu 125/100 dikurang 18/100 ditambah 12/25 kali 8 kali 3 24, 25/3 ya. Ini kan ini dulu ya yang dikerjain ya, kalian dulu coret. Jadi 125/100 dikurang 18/100 ditambah ini coret 1, ini jadi 4 ya, ditambah 4.
4 itu bisa kita ubah menjadi 400 ya. 400 per 100. Ya udah 125 dikurang 18 ditambah 400. Jadinya 507 per 100. Berarti 5,07. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, silakan dipelajari kembali. Semoga nilainya bisa memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.